pas kita ketemuan, Bambi cerita ada grup nih waktu itu ya sebenarnya udah sedikit menyuarakan soal hak cipta ya, tapi belum mengerucut seperti yang sekarang. Dari dulu udah ngomongin hak cipta kalian? Bambi dan teman-teman saat itu concern itu. Iya. Awalnya sebenarnya karena dari video YouTube, Pak. Jadi YouTube. kita bertiga itu kan masing-masing mencipta lagu, akhirnya ketemuan, jamming, di videoin. Ya udahlah ya kan 3 orang terus 3-3-nya komposer. 3 komposer. Iya. Itu awalnya. Itu doang awalnya. Lu tahu langsung, oh dia ini pencipta ini, dia pencipta ini. Tahu nama. Tahu-tahuan gitu. Tahu nama. Tapi nggak pernah ketemu kan. Kalau Om Taufik awalnya lagu yang mana ini? Marcel Mendendam. Terus di bio-nya tuh dia tulis terima kasih cinta Afgan. Gitu. Ini dia ternyata. Dulu tuh pernah bikin buat Dewi Sandra sama Pono Buktikan. Oh, sebelum si Cherry Bell ini ya? Belum, jauh. Oke. Tapi saya suka grup Cherry Bell itu. Iya pasti. Nah, iya Kak, pasti lah. Iya iyalah lu kawin. Sekarang lagi bikin single baru. Betul. Gue udah dengerin nih lagunya nih, yang tadi gara-gara. Kebetulan yang bikin verse-nya gue waktu itu gue udah bikin kerangkanya dulu. Lu bikin liriknya juga setengah gitu dong? Senang kita. Enggak, gue pikir lagu ya kayak tadi yang pertama lagu lu, nanti mungkin liriknya bareng atau liriknya dia. Enggak, bener-bener ini. Gila, gimana caranya nulis lirik setengah-setengah ya? Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear Band. Di sini bersama 3 komposer. Tepuk tangannya. Ini ada 3 orang pencipta lagu yang luar biasa. Ini semua mencetak Gol. jadi Ronaldo ya. Mencetak hits semua, pencetak hits semua. Amin. Di sini ada 3 komposer. Yes. Di dalamnya ada Saya Tengku Syafiq. Tengku Syafiq, ada Saya Bambi Nur. Bambi Nur, Mario Kaca. Mario Kaca. Nanti ada ceritanya tentang Mario Kaca. Saya banyak juga dengar-dengar itu. Iya. Apa kabar 3 komposer? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, kalau 3 komposer gue yakin semua orang udah pada tahu lah. Cuman banyak yang nggak tahu kenapa sosokan pakai komposer. Kenapa nggak vokalis? 3 vokalis gitu ya. 3 vokalis atau 3 produser? Apa memang belum waktu itu? Sejarahnya tuh awalnya sebenarnya karena dari video YouTube, Pak. Jadi YouTube. kita bertiga kan masing-masing Kita ngomong tahun 2010. 2010. YouTube udah ada ya? Udah ada. Oh, oke. Kita bertiga itu kan masing-masing mencipta lagu, akhirnya ketemuan, jamming, di videoin. Betul. Oke. Nah, kebetulan kemudian yang upload Syafiq. Tapi kan kitanya udah nggak ada di situ tuh, udah berapa hari kemudian dia bingung kasih nama apa videonya ya. Ya udahlah ya kan 3 orang terus 3-3-nya komposer. 3 komposer. Iya. Itu awalnya. Itu doang awalnya. As simple as that. Nggak ada niat. Oh, kita bikin yuk. Nggak ada. Nantinya akhirnya begitu one day ketemu manajemen, terus singkatnya akhirnya kerja sama label. Ya udah pakai nama yang ada di video itu aja. Nah, kok kalian bisa langsung kenal-kenalan gimana ceritanya? Kenal-kenalan di Twitter. Di Twitter. Lu tahu langsung, oh dia ini pencipta ini, dia pencipta ini. Tahu nama. Tahu-tahuan gitu. Tahu nama. Tapi nggak pernah ketemu kan. Iya. Terus di bio-nya tuh dia tulis pencipta lagu terima kasih cinta Afgan. Gitu. Ini dia ternyata. Nah, kalau itu terima kasih cinta Afgan. Itu dulu fenomenal ya. Betul. Mario Kacang menjadi Mario Kacang gara-gara lagu itu tuh meledaknya tuh. Iya. Tapi kan lagu itu sebelumnya udah ada ya. Sebelumnya. Maksudnya lu udah pernah bikin lagu itu sebelum ada itu ya? Belum, tapi nggak dirilis. Nggak dirilis. Maksudnya lu udah itu kan? Awalnya kan karena lu memang, kalau dia kan memang di kafe-kafe dulu sering ya? Iya, ngafe. Sama almarhum Mike Mohede dulu. Iya. Nah kalau Om Bambi itu awal mula karir di mana Om? Awal mula karir. Kakak lah. Kan kakak-kakak nih kan. Dulu tuh pernah bikin buat Dewi Sandra sama Pono Buktikan. Oh, sebelum si Cherry Bell ini ya? Sebelum, jauh. Oke. Terus habis itu baru ada Afgan, ada Vidi Aldiano. Oke. Cherry Bell. Nah, yang ngetop lu tuh nyiptain Cherry Bell. Lu hampir semuanya Cherry Bell lu ya? Enggak, Cherry Bell ada 2 lagu yang jadi hits ya. Diam-diam suka sama itu siapa? Love Diam-diam suka sama Love Is You. Oh, Love Is You. Ya, kebetulan waktu itu Cherry Bell
ya kan di dapur main api, meledak jadi. Itu bukan Cherry Bell ya. Gasnya. Di situ kenapa meledak lagunya tuh? Tapi Jingle Bell itu, Jingle Bell. Tapi saya suka grup Cherry Bell itu. Iya Nah, pasti. iya lah, Kak, pasti lah. Iya iyalah lu kawin. Jadi ini informasi ya. Dulu Cherry Bell lagi megah-megahnya, vokalisnya ada yang diambil sama dia langsung jadi redup. Jangan-jangan media yang tadi itu. Nah, jadi tapi gue taunya di belakang Cherry Bell itu ada lagu-lagu lu karena hits aja kali ya. Iya. Padahal nggak semua. Enggak. Tapi kebetulan jadi judul albumnya tuh. Iya, album makanya. pertama kan Love Is You ya. Iya. Terus Lupa sih. Yang kedua dia yang kedua diam-diam suka. Jadi emang jadi judul Jadi judul album juga sekalian. Iya, terus- Kenapa gue taunya? Karena gue beli. Gitu. Beli Pak. Anak gue kan seneng Cherry Bell si Dakota itu. Berarti diam-diam beli ya. Diam-diam. Kok gue nggak tahu ya. Tapi diam-diam suka juga. Diam-diam suka juga. Ini gawat nih. Kalau dia kan nggak diam-diam suka aja lah. Iya. Oke. Aduh. Kalau tapi awalnya lagu yang mana yang? Marcel mendendam. Oh. Tapi awalnya kan buat Sahrul ya. Tadinya Sahwan Gunawan. Sahrul Gunawan. Iya, cuman kata almarhum Pak Ian nggak cocok Oh ini lu bikinnya sebenarnya menendam itu buat Sahrul Gunawan. tadinya. Cuman pasti dengerin nggak cocok Fik kata almarhum. Ini cocoknya buat Marcel, potong kuping saya. Dan bilang gini, duh sotoy banget sih ini. Ternyata bener. Gitu diambil sama Marcel. Ya tapi lagu itu Iya, nggak tahu sih kalau dibawain itu ya. Dia bilang nggak cocok. Gitu. Sahrul itu terlalu baik, nggak mungkin dia menendam. Oh, karena itu. Mungkin gitu melihatnya gitu. Nggak cocoknya di situ, Nggak cocok bukan di bukan situ. lagunya sih ya, liriknya. Liriknya nggak cocok nih Sahrul nih, gitu kan. Coba kalau di kau bukan menendam, harusnya Merendam. memendam harusnya. Memendam. Memendam dia Coba mungkin. ganti waktu itu meremas. Mungkin gue yang suruh bawa. Iya. Wah ini suka Ketahuan ini itu nih. udah. Meremas. Oke. Jadi kalian tuh gitu, bukan nih gara-gara kalau dulu kan lagi iseng tuh dulu tuh tahun 2009 2010 tuh ada namanya BBM. Betul kan? Iya, iya. Ada grup yang musisi semua gitu-gitu gitu. Berlanjutnya ke situ, Berlanjutnya ke situ. Iya. Pas kita ketemuan, Bambi cerita ada grup nih waktu itu ya sebenarnya udah sedikit menyuarakan soal hak cipta ya, tapi belum mengerucut seperti yang sekarang. Karena kan itu era sebelum undang-undang hak cipta yang sekarang juga kan. Dari dulu udah ngomongin hak cipta kalian. Bambi dan teman-teman saat itu concern itu. Iya. Tapi waktu itu lebih baru ke royalti secara mechanical, royalti apa, masih yang topik-topik awam lah. Kan banyak yang belum paham juga kan. Dan gue termasuk yang akhirnya minta di-invite deh ke grup itu. Masih BBM kan? Oh iya. Grup BBM, betul. Terus kalau lagi kumpul, selesai acara beberapa mungkin langsung pergi, sibuk atau gimana, kita bertiga nih lumayan nyambung di luar dari soal musiknya juga nongkrongnya nih seru gitu. Suka sama suka lah ya. Iya. Maksud enak-enak lah. Ya kalau ada kesel, Suka apa suka. kalau ada kesel juga nggak bilang lah dalam hati aja. Pasti cuma gini doang nih. Gini tuh. Bangke nih. Gitu. Pas Akhirnya ditegur, kenapa? Kenapa? Nggak dengerin. Nggak dengerin. Pas itu, kenapa? Aduh, gawat ini. Oke. akhirnya Terus itu jadilah. nyambung. Terus ada satu manajemen. Terus kita ketemu lagi di satu acara radio waktu itu bahas tentang komposer. Baru mulai ada terlintas kenapa kalian bertiga nggak bikin single. Tapi bukan yang di video dulu kita bikin pertama ya. Kalau itu kan cuma medley lagu-lagu. Kalau ini kenapa nggak bikin lagu baru aja gitu. Bikinlah grup gitu. Bikinlah grup. Akhirnya bikin. Nah waktu bikin grup barulah di sini lu mikirin bahwa kita bikin aja beneran grup gitu. Iya, mungkin hari pertama waktu bikin lagunya itu juga belum kebayang akan jadi settle nih gitu. Iya. Bikin aja dulu lah gitu. Karena idenya waktu itu menarik, Bambi langsung, "Kak, lagu-lagu ciptaan kita potong-potong yuk." Tapi harus jadi lagu baru ya. Ada yang mungkin judulnya doang. Ada yang mungkin kalau nadanya bisa masukin sama nada-nadanya. Oke. Gitu. Oh, seru juga. Jadi karena kayak itu. mes apa gitu. Kayak mes up. Ya udah deh, yuk kita bikin. Nah, hari itu pulang nggak ada ekspektasi apa-apa. Terus akhirnya sama Syafiq berlanjut musiknya dikerjain, arrangement, kita take vokal segala macam. Nah, begitu jadi manajemen PD dapatlah label akhirnya. Dilempar ke begitu promo, di luar ekspektasi ternyata feedbacknya bagus. Udah satu single Murbanasib tuh langsung jadi manggung terus. Nah, lu kan satu single langsung dar tuh kan waktu itu. Itu single apa tuh? Salah benar. Tapi nih loh, waktu kita di label itu atau pertama, kita tuh sempat ditanya sih masalah nama.
Karena kita dulu namanya belum 3 komposer awalnya tuh. Disuruh nyari kan mereka. Cari nada. Cari nama sempat ada 3 nada apalah gitu. Akhirnya balik lagi kita ke video yang YouTube itulah. 3 komposer itu kan berarti ya. Jadi tahun segitu 2010-an lu udah ngomongin hak cipta ya. Iya. Luar biasa. Saya masih main waktu itu. Karena itu emang based on pengalaman waktu pas pertama kali buat lagu Marcel itu, kayak masih baru berapa hari rilis udah ada bajakannya di Oh, di soal Senayan. bajakan ya? Iya, CD. Masih gitu. zaman CD ya. Iya, jadi terinspirasi itu. Kayak oh ya kita pencipta lagunya, ya kan? Oke, mungkin karena ada di lu salah satunya mungkin apa kalian bertiga sekolah musik memang di industrinya ada nggak? Lu sekolah apa? Nih, kalau musik. Iya, gue sekolah musik. Oh iya, dia ngerti berarti soal ride gitu. Lu sekolah musik nggak? Ada yang sekolah musik nggak? Enggak. Berarti cuma kita berdua dong. Iya. Ngeri ya. Dulu ngambil musik apa? Musik apa? Saya musiknya musik tradisional. Tadi sih. Oh. Tapi dimodernin akhirnya tradisional hilang. Akhirnya jadi Jadi modern ya. modern. Iya. Oke. Jadi gara-gara lu membahas itu, Klop Iya. iseng-iseng bikin di radio disuruh bikin 3 komposer bikin aja. Bikin aja. Jadi akhirnya bikin. Bener-bener di mess up yang pertama enggak kan? Jadi lagu baru sih. Jadi Cuma di lagu lagu itu ada kata-kata yang- 9 lagu. Ada 9 Ada yang lagu. judul, ada yang nada gitu. Oke. Dengan berbagai latar, maksudnya isi lagunya tuh macam-macam, ada yang sedih, kita harus, ya kan? Ada yang senang, happy, dibuat lagi satu lagu baru itu kan agak repot juga sih. Iya, iya. Nah, yang aransemen kalian sendiri. Yang arrangement kita sendiri. Cuman biasanya kalau di 3 komposer yang inilah mengeksekusi. eksekusinya. Lu yang musik lu tuh banyak kan lu. Tapi semua main musik kan? Semua main alat musik semua kan? Ya apalagi album ke-1 itu, kita off air-nya pun main alat. Oh Iya, iya? kita sampai bawa keyboard gitu ya. Serius? Tadinya Iya, gitu? 2 keyboard, Tadinya kan 1 dua gitar. keyboard, 1 gitar. Iya. Yang main gitar siapa? Bambi. Bambi. Baby, lu keyboard Piano, dulu, satu Syafiq, piano, satu string. ya, keyboard lah. Oh, oke. Oh, seru ya, beneran akhirnya. Jadi konsep itu kita bawa juga ke... Tapi sekarang udah enggak kan? udah enggak? Mulai album kedua kita akhirnya lebih ke nyanyi. Itunya full band aja, bawa band full. Bawa band. Nah, akhirnya nih pas meledak kan banyak panggung. Ini tuh labelnya label apa sih? Yang album pertama Keci. Keci itu bukannya punya sama itu ya? Panyoto. Panyoto. Oh, Nyoto ya? Keci ya? Iya, Tapi waktu itu Mas bener. Bibi yang megang. Mas Baby Romeo. Mas Baby. ya. Baby Romeo. Iya. Iya. Berarti lu rilis di KFC dong waktu itu? Album yang pertama kayaknya iya. Nantinya. Album pertamanya. Pertama, ya. iya. Tapi labelnya beda. Tapi labelnya udah beda tuh. Labelnya beda. Manajemen siapa? Dulu kita ada sendiri. Lu membuat manajemen sendiri atau diambil manajemen? Dulu kan ada musim gitu tuh. Iya. Enggak, kita ada Kita ada- teman yang terus bikin manajemen. Betul. Oke. Namanya Gold Management. Sampai sekarang? Enggak. Tuh, harga padahal lagi naik. Platinum. Iya, Sekarang platinum. Main nikel. Biar jadi baterai ya. Berapa album lu udah kalian bikin? Ini yang sekarang baru akan rilis yang ketiga. 3. Album ketiga. Oh, ini album? Rilis Album. Oke, 3 album ya? Tunggu dulu. Lama juga ya? Lama. Udah 1 dekade kita. Nggak, kenapa nggak? Biasanya kan label tuh gini, setahun, tahun depan bikin lagi, tahun depan bikin lagi. Ini enggak kenapa? Kalau yang waktu album ke-1 itu, Satu kedua. album ke-1 itu ceritanya memang kan kita cuma bikin 1 lagu yang diiseng-iseng mash up itu. Ternyata kan asik tuh manggungnya banyak. Itu sampai jarak ke single keduanya aja hampir setahun. Kasihkan manggung soalnya gitu. Oh, Akhirnya ke single kedua ya? menuju ke single kedua aja, belum bukan album kan? Iya, bukan album. Gak punya waktu studio lagi udah manggungnya. Kasih kan, karena kan uangnya cash and carry ya. Iya. Nah terus akhirnya bikin single kedua, single ketiga, baru abis itu dapat tawaran album. Dan itu udah 2 tahun berlalu dari 2012, makanya album pertama 2014. 2015 lah rilisnya di Restoran Ayam itu tadi kan. Iya. Nah setelah itu kita setelah selesai penjualan album, masa promo 6 bulan, kita vakum. Waktu Kenapa itu. vakum? Waktu itu sih Ngabisin kita duitnya susah ya? Jadi nggak Bukan. gitu. Bukan. Waktu itu kita memutuskan mau pindah label. Oke. Supaya tidak ada sangkutan kalau misalnya kita masih bikin lagu baru nanti ada produksi video klip lah atau betul. apa. Udah kita nggak bikin karya baru, semua offer kita selesain yang sampai setahun ke depan. Tapi habis itu kita nggak mau bikin apa-apa baru supaya nggak ada sangkutan ketika kita keluar benar nol. Udah nggak ada utang, nggak ada biaya advance, nggak ada apa, udah nol. 2018 pindahlah kita ke AV. Nah eranya udah single kan. Oh. Baru bikin albumnya di 2022. Jadi 2018 lu AV nih. AV. Cafe. Ngerti gue. Keluarlah Bangun Cinta. Betul. Nah itu di situ juga sama single Single jadi bahkan album. bahkan sampai 6 6 single. single.
Sisanya Baru album itu pas di single tambah 7 jadi 10 lagu. Nah, di sini juga meledak nih lagu ini si Bangun Cinta. Bangun Cinta. Tapi eranya udah YouTube ya. Udah itu. Nah, sekarang kita balik lagi yang dulu. Waktu lu baru satu single meledak, manggungnya gimana bawa satu doang? Enggak. Enggak. Kan kita banyak bikin lagu buat lain-lain kan, buat Nah, itu dibawain malah. bawain pakai Terima versi kasih kita. Cinta lu bawain. Dia jodoh pasti Iya. bertemu. Dia Afgan lu. Iya. Iya. Wajah membalikan dunia. Jadi maksudnya aku kan nyanyi buat Bambi gitu maksudnya. Masih pertanyaan dia agak Gua kira nyiptain Muhammadiyah. Oke, lu dia lu yang Iya. sini. Terus lu bawain juga lagu Loin, dunia. ada Marcel, Menendam, ada Febrian. Iya. Rio Kita Febrian. diam-diam. Bukan ada namanya Febrian dulu. Oke. Cinta diam-diam. Cinta Diam-Diam. Jadi pokoknya lagu-lagu yang menurut kita dari ciptaan kita dan kita nyanyi ya orang akan singalong juga. Kalau yang itu si Cari Bel bawa juga. Bawa. Bawain Love Is. Tapi nggak Versinya nggak beda wajib ya? lah ya. Nggak pakai Enggak. Dan biasanya kan set listnya ya dia yang kalau manggung panjang banget kita bawain Cherry Bell. Oke, biasa kalau yang cuma 5 gitu. Ya paling jodoh pasti bertemu atau terima kasih cinta. Dan tetap waktu itu pakai pegang keyboard ya. Kitanya masih Masih. dulunya. Berarti nggak ada gaya ya. enggak. Oke, begitu udah nggak pegang gaya, nggak pegang alat, ada gayanya nggak? Sempat kita sempat ada koreo-koreo ala Bruno Mars gitu. Iya. Ada. Ada di ref gitu. Jadi yang mungkin jangan sampai boy band tapi ya kalau bisa ada gerak lah. Iya. gitu kan. Sama band-bandnya juga gerak-gerak gitu. Oh, iya. Iya. Oh kita Itu yang berat explore. buat gua. Iya. Itu Iya. semuanya kita explore lah. Iya, kita coba lah. Kemungkinan nanti kita coba. Oke. Iya. Nah, kalau lagu nih, kita ngomong lagu lagi sekarang. Ini kan 3 pencipta, men. Lumayan egonya tinggi-tinggi nih. Ada yang menurut, gue pengennya itu, gue partnya ini kurang nih, enaknya yang kayak gini. Terus dia kata, nggak enak nih. Gue sih pengennya gini. Itu gimana ngadepin kayak gitu tuh? Nah, itu kita punya formula sendiri tuh. Jadi karena kita saling percaya nih kan, ini Syafiq kalau bikin lagu bagus, Kacang bikin lagu bagus gitu kan. Oke. Kalau gue belum tentu. Ya pasti itu. Nah akhirnya kita Bagus itu. kalau bikin lagu, itu kita udah tentuin tuh plotnya masing-masing tuh, bagiannya masing-masing. Siapa yang ngambil chorus, siapa yang ngambil verse, siapa yang ngambil pre-chorus misalnya. Jadi misalnya nih, oke, yang ngambil verse Kacang deh. Udah, nanti dia masuk ke studio tuh. Kita bebasin tuh dia mau ya, tapi nggak kita rembukan dulu, kita rembukan tema. Iya, temanya. Oh, ini soal bikinnya? Iya. Jadi lu bikin depannya aja gitu? Gue first-nya aja. Oh, gitu. Tapi sebelum mulai kita ini dulu ya. Brainstorm dulu supaya tracknya udah tahu nih. First-nya ini, jadi jangan liar gitu. First-nya temanya hari ini kita mau bikin lagu tentang ini. Sudut pandangnya ini, si penyanyinya dari di cerita ini begini. Beatnya kayak Dah. gimana? Medium, slow. Nah, nanti mereka keluar, gue di sendirian di dalam. Bikin demonya. doang. Nah kita tinggal ngelanjutin doang. Nanti gue keluar yang bagian lagu ini perlu pre-chorus apa langsung chorus. Ya. Berarti kalau chorus mungkin nanti ada bridge. Tetap akan 3 sih. Tetepan tiga ya. Pernah sih kita bikin yang emang cuman first yang sama 4 chorus juga kan? gitu. Ada bisa. Biasanya suka ada kode Ada, belakang. Iya gitu. Nah biasanya kalau emang cuman gitu, nanti mungkin nadanya tetap, tapi liriknya silakan dikembangkan oleh yang berikutnya. Pokoknya intinya jadi satu memang keluar. udah ada formulanya lu bikin. Iya. Dan ada nggak yang gelondongan misalnya, enggak lagu dia aja deh semua nih. Di album ke-1 ada. Ada. Di album ke-1 ada. Tadinya akhirnya. begitu. Ada. Yang enggak lagu ciptaan dia aja. Dia udah. aja. Lu juga lu aja. Gua aja satu lagu. Kalau sekarang selalu bertiga. Khusus yang album ketiga Album ini ketiga ini, semuanya semuanya bareng bertiga. sama Bareng. porsinya. Justru. Jadi gini ya, gue serunya. kan juga karena ya pertemanan dengan musisi, apalagi gue dulu di elemen produksi itu gimana gini-gini. Adalah hasrat gue juga pengen kalau bikin album tuh bener-bener ide kita bertiga tuh masuk gitu ya. Ya. Nah di album ke-1 kenapa itu tidak terjadi? Karena waktu itu kita tuh kasihkan single, tiba-tiba disuruh bikin album langsung karena mau rilis di restoran. Waktunya terlalu mepet, sehingga kita bagi produksi. Gue 3 lagu, dia 3 lagu, dia 3 lagu. Oh, oke. Beres. Sama juga lah Nah, pokoknya. jadi bagi-bagi boleh lah. dibilang di 3 lagu yang gue dikuasakan, ya itu udah maunya gue tuh. Bambi. Jadi Lu kayak produsernya lu lah. Iya, jadi kayak ada 9 master yang mungkin warnanya masing-masing kita sebetulnya. Album kedua beda lagi. Lagu sudah dipilih sebelum direkam. Kayak Bangun Cinta, itu kan gue yang kepingin. Album kedua, Biar Mantan Tahu, itu kita bikin bareng. Itu dong satu-satunya, selebihnya udah kita tunjuk. Kita mau lagunya Bambi yang ini nih, belum pernah rilis ya. Tapi kita udah denger demonya kan, gue suka. Nggak ada kumpul di studio tuh, Syafiq bikin musiknya. Gue datang hanya take vokal biasanya. Album kedua gitu. Album ketiga ini,
kita datang nggak usah bawa apa-apa, ide lagunya juga di studio yuk. Gitu. Yang kalau band-band lain, padahal itu album pertama tuh biasanya yang begitu. Iya, biasanya. Ini lain. Ini justru kita yang baru di sini baru ada momen begitu. Oh, jadi ini kayak musisi baru bikin lagu. Iya, baru bikin band. Iya. Nih chordnya ke sini nih. Iya. Wah, itu balik ya. Iya. Biasanya kan kalau band lain itu di album pertama, di album kedua karena mereka udah punya pattern. Ada yang datang udah dengan MIDI dengan apa, ntar main drumnya tinggal isi. Ada yang begitu tuh. Gitu. Kalau kita tuh justru itu terjadi di kemarin-kemarin nih. Gitu. Malah sebelumnya ya. Iya, karena biasanya karena waktu, karena lagu sudah dipilih oleh label, karena sudah ini kita tinggal take, tinggal ini. Nah, kalau ini bener-bener yuk nulis yuk. Jadi di album kedua tuh paling banyak ada misalnya lagu Bambi sendiri. Bambi datang udah kasih contoh, Syafiq bikin musiknya. Gua nggak tahu tuh, ntar gua datang tinggal take vokal. Oke. Ada lagu gua, Syafiq yang ini nih, Bambi mungkin udah pernah denger lagunya tahu. Ada yang Beri Aku Waktu kan, Bambi yang pilih tuh. Gua suka lagunya Kamaria yang Beri Aku Waktu judulnya gitu. Ya udah Syafiq ngerjain, Bambi hanya datang saat take vokal udah gitu. Nah, kalau album ketiga ini benar-benar kita datang tuh baru mau nulis lagunya lagu apa ya? Gitu. Kalau musiknya bertiga juga tuh. Bro, biasanya gini nih kalau lirik biasanya gue mau Bambi, Syafiq agak terserah. Nanti di musik dia berdua, gue agak kabur. Nah, kalau warnanya lagu ini kita mau bikin 3/4 atau apa? Gue sama Syafiq. Bambi ntar. Oh, lirik siapa aja terserah. Lirik maksudnya tiga-tiganya, cuman kita bertiga yang lebih kayak gue sama Bambi yang lebih kayak kesini arahnya, sini karena Bambi kan lumayan suka nyari hook. Harus ada yang hooknya kayak lagu yang sekarang gara-gara tuh. Itu kan temanya kan sebenarnya tentang orang yang udah berantem balik lagi. Ini kan temanya itu terjadi di sehari-hari kan. Cuman hooknya apa ya gitu. Oh, ini temanya tentang orang berantem balikan lagi karena dia pasti ini kan cocok nih buat TNI sama polisi kan lagi gitu. Bagus itu. Oke. Ini cari gara-gara ya. Gara-gara cari. Itu benar, ini namanya jelas cari gara-gara. Gara-gara cinta kan yang bisa kalau nggak gara-gara cinta sih nggak balik. Pasti cari yang baru aja. Karena cinta balik lagi gitu. Nah, hook itu tuh biasanya Bambi yang jago tuh nemuin. Sering pacaran apa gimana? Kapten Hook juga. Pintar cepat yang lesnya ya. Jago. Sering pacaran. Kalau aransemen lebih ke mereka berdua. Gue biasanya bahkan jam-jam tertentu gue cabut ya. Gue percayakan mereka berdua sampai begadang aransemennya. Iya. Karena tugas gue selesai gue pikirkan. Iya, kadang-kadang sampai kacang. Kok ajaib kok jadinya kayak gini gitu. Iya, gitu. Nah, itu bisa-bisa dia supaya dia boleh pulang. Dia udah ada jam kalian pulangnya. ngomongnya gitu. Oh, ajaib. Dia udah ada jam pulangnya soalnya. Supaya setuju gitu ya. Kalau ngomel kan, udah pulang ngomel lagi gitu kan. Oke, nah kalau kalian waktu rekaman ada musik director nggak? Nggak ada. Secara lu musik director. Nggak ada. Kalian musik director semua kan? Berarti nggak ada kalian sendiri. Iya. Vokal director? Kita juga. Oh, album ke-1 pakai. Ya. Album 1 pakai. Siapa? Bowo. Sama Lea Simanjuntak. Ada dua. Presiden. Bukan soulmate. Oh, oke. Serem ya. Kita yang takut nyanyinya gitu. Kalau yang direct Pak Leo takut. Oh, oke. Jadi kalian memang suka jadi vokal director juga. Jadi memang bisa sendiri. Iya. Pecah-pecahnya semua. Pecah-pecah. Jadi direktur perusahaan nggak bisa, direktur vokal aja jadi. Gitu. Bikin grupnya harusnya One Director. Nanti komposer lagi. Masa One Direction. Begini semua dong. Oke. Nah, terus nih 3 komposer akhirnya jalan. Sampai titik sini. Dari kemarin ini kan kendalanya kan masukan. Kita kan ngomong masukan ya. Masukan kalian untuk mechanical atau segala macam lumayan bagus pada saat meledak. Ya kan? Yang waktu 3 komposer. Waktu 3 komposer dari awal tuh kan meledak-meledak itu pada saat meledak. Tapi apakah kalian tetap lebih besar dari off air? Ada masanya. Betul. Pernah nggak ada off air kalian? Setelah nggak bikin lagu, iya ada dong. Ada dong. Yang si break 6 bulan itu nggak ada off air? 1 titik, 2 titik, dah. Emang kita nggak mau bikin lagu baru. Kalau ada job pasti, tapi tetap kita ambil. Cuman ya sempet transisi itu, sempet nggak ada. Berarti kan hampir sama ya sama semua band gitu kan. Ada saatnya lu nggak ada job. Ada. Gimana kalian bisa stick around padahal lagi misalnya pada saat momen nggak ada job, udah berapa lama nggak ada job, stick around lu believe sama 3 komposernya gimana? Gue dari gue dulu ya. Gue malah sempat mau keluar.
bukan keluar dari tiga komposer, mau keluar dari musik, mau berhenti keluar musik. berhenti dari musik, mau cari pekerjaan lain lah gitu. Sempat begitu. Sempat. Jadi pas mau meeting, Sebelum album kedua tuh. album kedua, gue mau bilang, wah pas ini lagi meeting, ayo Kak, kita ketemu lah gitu kan, udah lama gak ketemu kan. Ya udah nih saatnya kayak gue udah bilang nih kayaknya mau mundur lah, terutama dari musik. Mau bilang itu tapi mereka berdua tetap, kita rekaman mikir gitu. Tapi gimana ya nyari duitnya ya gitu. Dia sempat Ya lu kasihan bokap lu lah, lu kan udah sekolah musik. iya itu dia. Masa mau mundur dari musik ya kan? Ya, Yang nggak sekolah musik aja pengen marah. Balik lagi realita juga Iya kan. sih. Kita waktu itu emang lagi ini kan. Jadi sempat mau mundur. Nah kalau mundur bukan mau di musik tadinya? Bukan. Oh itu sih nggak apa-apa ya. Maksudnya ada yang mundur tapi bikin musik baru gitu, itu capek deh dari nol lagi. Oh ini tadi sempat sempat begitu ya? mau mundur. Tapi nggak jadi. Ya mau nggak mau kan mundur ya tetap harus jadi nggak di 3 komposer lagi kan gitu. Nah kalian ngumpul nggak setiap minggu kah? Setiap bulan kah? Enggak. Enggak. Kita ngumpul kalau ada ini aja, kalau ada kerjaan aja. Kegiatan ya kan? Iya, kalau itu kegiatan. Jadi kita nggak yang tipikal tiba-tiba, yuk jalan yuk ngopi atau nongkrong gitu. enggak. Enggak. Jadi saling sapa ya? Hah? Saling sapa? Sapa ya? Oh iya. Saling sapa ya? Saling sapa ya benar. Jadi gitu Iya, balik ketemu, Iya. sapa? Oh lu. Gitu. tapi mungkin itu karena gini ya, kita bukan temen Main. main Betul. bukan, tapi somehow walaupun nggak ketemu kita tahu kita keluarga. Iya. Gitu. Ya. Jadi kayak gue nggak ketemu sepupu gue lama, one day ketemu ya udah aman gitu. Jadi bukannya menganggap enteng apa segala nggak juga. Cuman kalau ada sesuatu yang ini kita pasti kontak. Kalau proyekan sendiri-sendiri boleh Boleh di 3 komposer boleh. Makanya kita nggak bikin lagu boleh. atau misalnya lu solo Boleh. atau Ya, boleh. boleh. Sudah ada yang solo atau yang bikin lagu atau yang Gue kan dari sebelum 3 komposer waktu itu pernah ada solo kan. ya oke. Jadi Itu nyanyi. jadi during di 3 komposer tiba-tiba waktu itu ada solo diminta Handy, diminta Ave Records untuk lagu Rohani, oke. Malah lagu yang pas Christmas yang bikinin Syafiq musiknya. Lagunya ciptaan gue tapi Syafiq yang bikin musiknya duet sama Niki Tirta. Waduh, Maksudnya ya kita sih kayak iya. gitu-gitu saling support. Gitu. Kayak Bambi misalnya ada di project apa, kalau jadi bintang tamu di acara apa, jadi di karyanya siapa, mungkin dia perform juga, silakan aja. Nggak Gitu. apa-apa. Karena nggak ganggu 3C sih. Oke. Kadang-kadang juga ada fase memang kita sempat liburan bareng juga ada. Wah, Wong Suki. Iya kan? Yang kemana? Ke Jogja kita Oh, liburan bareng ada. Sekali-sekali aja, Sekali ada. Itu once in a lifetime ya. Iya, iya. Oh, sekali-kalinya. Ya kan, karena kan kalau kan kadang-kadang udah jalan-jalan. Iya, karena kan karena kan off air-nya apalagi Iya, iya, era-era iya, itu sehari itu udah bisa tiap hari dia lagi Iya, gitu. Ya kan? Tapi yang gue enggak ya pas gue tahu karena kan gue lama sama Kacang. Betul. Kalian lagunya enak semua loh. Amin. Beneran enak-enak semua gitu. Amin. Jadi kalau gue bilang memang kalian tidak waktu membuat itu tidak perlu pembuktian. Kalian tidak pembuktian harus yang susah, harus yang hebat, harus yang jago. Kalian ngalir aja ya, pokoknya yang enak aja. Nah, jadinya kan enak-enak tuh lagunya ya. Nah kalian pernah berubah nggak? Yang akhirnya membuat kalian tapi akhirnya keredam. Kita bikin kayak gini yuk, kita bikin yang aneh gitu. Pernah nggak ada gitu? Kan kadang-kadang musisi suka ada gitunya. Apalagi pencipta kan. Mungkin kalau dari lagunya nggak terlalu lah ya. Mungkin lebih ke aransemen musiknya ya. Ya kan? Oh lagunya nggak Iya. terlalu Kita aransemen eksperimen musiknya. kadang. Pernah ada sih yang satu agak EDM di album pertama gitu. Ada. Ibaratnya Tapi gitu. karena karakter lagunya kuat, Iya. jadi ya itu kayak lagu 3C di EDM-in, nggak jadi kayak bukan 3 komposer nih nggak jadi gitu Iya, juga. karena nada aja tetap sama. Iya. Tetap Kayak red nada kita line-nya lah. ada. Oke. Gitu. Album kedua ada yang agak reggae gitu. Kita Tapi buat. karena lagunya udah pop banget gitu nadanya, notasinya gitu. Lo pernah bikin ala-ala band nggak? Ngeband. Kalau lo kan PHB itu ngeband kan? Nggak, tapi nggak lebih orkestra. Brit, misalnya Orkestra. Britpop. Oh enggak. Oh enggak. Kayak gitu. Belum ya? Apa sih ini lo? Kita harus apa gitu? Ya itu gue pengen tahu tuh. Itu ya. Itu ya. Kita kadang-kadang emang ngalirnya kalau kita kayak udah tahu 3C harus agak gini sih ya. Jadi mau seliar-liarnya ada tetap balik lagi ke ini. Kayak di album yang ketiga ini nanti ada satu lagu agak cuman gitar tema-tema kayak gitar yang apa? 4/1. Folks gitu ya. Folk. Tapi ketika akhirnya udah masuk vokal 3 ini Kok jadi 3 emang komposer. 3C tapi Jadi agak komposer sedikit juga. folk gitu Iya. aja.
nggak jadi aneh nih, bukan nggak jadi gitu. Nggak jadi 3 do re mi. Pakai gitar drum do re mi. Ya, kayak mungkin musiknya lebih 90s ya. Nanti tetap. ada yang Itu yang gue denger tuh juga. Enak tuh. Iya. Itu kayak ala gua tuh. Iya. Asik. Wah keren tuh. Ada ala-ala The Weeknd juga ada. Ada. Tapi tetap juga komposer. Nah, gitu. Oke. Entah kenapa kayak ada alam bawah sadarnya yang kita bikin sesuatu yang beda tapi jangan keluar dari ini. Nah terus ada juga di luar sana ya, bukan di luar sana mungkin dari gue juga ya. Ada lu tuh kayak Kahitna juga. Kalau lagu-lagu slow itu Kahitna juga hampir sama sama lagu-lagu lu. Oke. Itu memang dibikin apa nggak sengaja? Emang nggak sengaja. Kalau gue sih nggak sengaja. Nggak sengaja berarti. Nggak sengaja. Iya kan? Kahitna bikin lagu baru kayak 3 komposer. Iya sih kayak gitu. Ya, Karena itu maksudnya range-nya. Kahitna tuh memang tipikal pop ya. Iya, tipikal lagu popnya Indonesia Berarti kalian yang juga manis-manis. tipikalnya memang di situ manis. Iya. Dan di album kedua di beberapa lagu ada yang komen, maksudnya, oh ini kayak Kahitna ada gitu. Waktu album kedua kemarin. Nah itu sih sebenarnya dari ini sih chord dari chordnya suka ada yang ke situ gitu. Modulasi ya kan? Iya. Siapa tuh yang menciptakan suka yang seneng pakai modulasi gitu? Bambi kalau modulasi. Bambi. Bambi kalau modulasi Bambi. Kalau Syafiq paling males modulasi dia. Iya. Dia males Oke, kalau di repot keyboard ini. chordnya males dia kalau dia. Nah lu kalau kayak gitu bikin musiknya tuh band bener atau lu program aja? Ada dua-dua. Ada dua-dua sih. Iya, di single Ada musisi kalau juga. butuh orkestra, kita live orkestra kalau perlu. pernah ya? Pernah. Single kedua kita PHP pemberi harapan palsu, yang Itu orkestranya lah. drumnya juga live, bassnya live gitu. Biasanya bass sih kita agak kepinginnya selalu sih. Dia Selalunya mungkin di tiga live ini gitu. kita jagain sih bassnya. Oke. Bisa jangan MIDI Jadi lah, gitu. yang lain real tapi mungkin ada drumnya yang Iya. lebar gitu ya. Paling sering sih drum yang begitu lah. yang drum. Iyalah karena kadang-kadang suara drum asli beda juga sama yang kita mau Iya. kan. Iya, betul. Nah kalian nggak pernah collab sama siapa? Pernah sekali ya. Dulu era-era dulu kita collab sama Kevin Aprilio. Oh pernah? Dia jadi main pianonya aja. Pianonya aja. Oh, nggak Terus nyanyi ya? nggak yang duet nyanyi sama Indah Dewi Pertiwi, IDP. Oh lu karena di Keci. Keci. Tapi itu untuk single Religi waktu itu Ramadan. Di album kedua kita duet sama Feli istri. Iya, saya. betul. Bawain lagu Love Is You soalnya, Love Is karena kan You. ciptanya dari sini. Nggak bayar lagi. Nggak bayar kan? Penyanyinya kan udah top. Tapi nyanyi lu semua dong. Enggak. Enggak. Oh, Oh, live is you semua dong sama dia? pecah, iya. Live is you semua dong? Love. Love is you semua? You. Love is You. Oh itu ya? Iya. Iya, ya. Nah jadi yang belum tahu, yang tahu udah tahu Mario Kacang ini nikah sama Feli. membernya Cherry Bell. Cherry ya, Bell. kali ya. Mungkin lu bukan sama penyanyi lagi enggak? Apanya? Menikahnya bukan sama penyanyi. Jangan dong. Repot itu nanti. Ah, lu kan bukan ya? Bukan sama penyanyi lagi. Bukan. Cuman lu aja berarti. Iya. Cukup Dan gue juga nggak niat mau harus penyanyi sih. Itu kan Kayak terkesannya kayak itu kan ini ya. cinlok aja pertemanan lama asik juga jalan bareng. Enggak, bukan karena penyanyi suka megang mic ya. Bukan karena itu juga loh. Awalnya kan nongkrong main, tiba-tiba seru aja nyambung gitu. Bener-bener lu kan Batak. Iya. Tobing. Tobing. Kalau lu orang apa asli? Campur aduk gua. Nah, Semua Jawa gua ada. Oh iya? Semua Jawa gua ada gua. apa? Baratnya Ciamis, timurnya Pacitan, tengahnya Jogja, campur Bugis. Itu baru jadi bokap gua tuh. Wow. Nyokap gua Banjarmasin, Tulen kalau nyokap gua. Tulen, campur. Yang campur-campur bokap. Lu? Melayu, Medan. Oh bukan Melayu Batak ya? Bukan, Melayu Medan. Melayu. Oke, Melayu Medan tuh jadi nggak ada ininya dong, nggak ada marganya. Ada Tengku dia. Tengku. Oh iya Tengku. Aceh lebih ke Aceh. Teku Aceh. Wah, Aceh Tengku. Kalau Tengku Melayu dia. Melayu. Oh, oke. Ada lagi ternyata Teku tuh. Wisnu itu Aceh. Tapi bisa bahasa Medan bisa. Bisa. Bahasa Batak nggak ada. Batak agak beda Beda lagi sukunya ya? kan, gitu. Iya iya dia Batak. Iya, Sumatera Utara itu kan ada, kalau nggak salah ada 7 etnis kan. Jadi ada Melayu, ada Batak, Toba, ada Karo. Iya 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 macam-macam, Mandailing gitu. Mandailing. Ini punya istana nih, kalau Tengku ini punya istana dan ada gelarnya dulu, ada gelarnya ini. Istana Arloji. Ada gelar Tengku tuh gelar ya? Ada gelarnya deh, Ada gelar lagi Pangeran Muda. Ah, serius tuh? Serius. Iya, gelar gue Pangeran Merang, Pangeran Muda, Pangeran Muda Diraja. Merangu Diraja. Lah, apa tuh? Sedap. Pangeran ini, pangeran aja loh, pangeran real pangeran ini. Ini sebenarnya sultan ini Pangeran dongeng nih. Oke, nah sekarang gitu. Balik, lu 2018 masuk AV Record. Iya. Sampai sekarang masih di AV.
Masih. Sebetulnya kontrak Kemarin selesai udah habis, kemarin, tapi selesai. album yang ketiga ini kita kerja sama Kontrak satu album. juga sama satu Karena kan album. gue juga pernah di AV. Iya. Gue pernah ngedenger 3 komposer sudah tidak di AV. Iya. Betul, habis selesai. kontrak 6 tahun. Habis Jadi, kontrak. 3 Nah, itu perpanjang di mana? 3. Nggak bikin lagu baru lagi sama. Ya, Kita kayak dulu gitu. Vakum lagi. berhenti dulu. Vakum lagi. Vakum berapa lama itu kita ya? Setahun apa 2 tahun? Setahun setengah yang kemarin. setahun Karena setengah ya. lu udah jadi CEO-nya itu apa namanya? Si Om Nyamar. Iya, di AV kan sempat jadi megang kan? Oh sempat ya? GM. benar. CEO Iya kan? apa memang? Terus Handy kan saya. sampai di Rizky Bilar itu Sampai kemarin apa namanya? Leslar. Leslar Records. Leslar kan lu juga sempat Iya, sampai sekarang ya? di sana. Sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak. Nah ini nih orang industri semua dan kebetulan lu nggak tahu di aksi apa nggak lu? Aksi. Kita tuh semua satu di aksi semua. Nah yang ngerti soal hak cipta, kenapa mereka berdua yang paling vokal? Mereka ternyata dari 2010 udah ngomongin right. Iya ya. Karena gini, Tas. kenapa ngomongin hak cipta? Karena kita cowok. Kalau kita cewek pasti ngomongin hak sepatu pasti. Iya, benar ya. Ini dibilang lucu, dibilang lucu banget enggak? Dibilang nggak lucu banget. Oke, tapi you try man. It's okay. At least you give a try ya. Iya. Oke. Oh iya, by the way, lu sekolah musik gimana? Di Melbourne. Oh, sombong ya. Di Melbourne. Kenapa nggak diisi atau di itu gitu? Nggak dikasih waktu itu pengennya. Wah, lebih sombong lagi. Enggak, maksudnya kejauhan. Kejauhan pengennya di Bukan, maksudnya di sini di Indonesia. Oh isi. Isi kok jauhan. Dulu tahun itu belum ada kayaknya. Belum isi. Barangan. Dulu kan tahun 18 berapa? Dulu apa? Adanya ini apa? Bukan isi. Si Badai apa? IKJ. IKJ ada. IKJ. Bukan IKJ. IMI. Era dia ada IMI. Ini. Oh, lu Tapi dia- di Nggak tahu. Melbourne. Iya. Oh, itu Dia tuh dulu gua buka aja. Dia tuh pengen jauh. Oh iya. Dia dari Medan aja ke Jakarta kan agak ngelawan dulu awalnya. Oke. Pengen settle. Mainnya jauh ya? Enggak, gue ke Jakarta itu gara-gara Musika minta nyanyi lagu Melayu. Oh, lu nyanyi dulu lagu Melayu? Lagu Melayu. Album Melayu. Lagu Melayu. Serius? Album Melayu. Trendy. Pop Melayu trendy. Kayak gimana sih? Coba lu cengkok sekali gitu. Singlenya dong, singlenya. Yang waktu singlenya. Coba cengkok Melayu itu kayak gimana coba? Dalam renunganku seorang. Itu. Gitu. Valid ya, valid. Gue nyanyi Melayu dulu awalnya. Oke. Gitu, tahun 2000. Nggak ada tuh lu bikin di sini nggak ada pakai cengkok itu ya? Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Jangan Belum ya, jangan lah. Jangan lah. Gara-gara itu ke Jakarta. Oh, jadi lu jadi penyanyi malah di penyanyi sini. awalnya. Nyiptain lagu. Akhirnya dari musik Melayu gue combine sama R&B gitu-gitu. Drum and bass. Kayak si Vicky Sianipar awalnya ya. Iya. Drum and bass. Lu memodernisasi lagu-lagu. Dan Musika tertarik untuk itu. Oke. Habis itu baru cipta lagu. Ini beneran berarti pencipta semua ini. Biar pencipta lagu. Ini teman-temannya Allah lah ya. Pencipta ya. Teman-temannya Allah. Berat. Pencipta ya gitu ya. Allah kan maha pencipta. Iya. Kalau lu pencipta kan Kita ganti penulis saya penulis. Lebih enteng ya kalau penulis ya. Enteng ya. Ayo. teman-temannya Allah. Teman-temannya Allah. Itu kalau bilang kumpul nggak berani. Kumpul sini men, nggak berani lu pasti Berani. gitu. Ngeri juga. Oke. Nah sekarang nih, lu kan lagi bikin sekarang lagi bikin single baru. Betul. Gue udah dengerin nih lagunya Iya. nih, yang tadi gara-gara kan. Gara-gara. Ini sebenarnya album, Album nanti ya. cuma baru keluar satu. Baru satu. Satu. Oh nanti lu satu terus gitu apa? Enggak, yang ini enggak. Yang ini nanti yang kedua langsung full album. Udah. Kita Berapa lagu? 10. 10 lagu. Kita kerjanya hampir setahun lah. Ada fisiknya nantinya? Enggak, belum. Sejauh ini Belum belum. tahu. Kemarin terpikir karena Handy juga kerja AV Records kerja sama beberapa kali bikin vinyl, sempat terpikir gitu. Cuman ntar dulu deh gitu. Sama ada BMB terbuka opsi kan di restoran itu ada juga sekarang kayak USB gitu ya. Bukan USB sih, digital sih gitu. Ya, tapi belum, masih digital dulu sampai sekarang. Oke, gara-gara lagu siapa? Bertiga. Tiga. Oke, lagunya kayak tadi tuh yang Bertiga ciptain ciptaan. ini, Iya. ini. Oh liriknya juga? Iya. Iya. liriknya juga.
Nah, temanya ini kan lu kan udah berarti 3 album lagu kalian bikin semua. Temanya tuh ada yang sama atau POV-nya aja berbeda? Iya ada sih, tema sih ada. Tema kan biasanya itu aja, karena kita kan bertiga nggak mau bikin yang nggak ada di tengah-tengah masyarakat terjadi ya. Kita pengennya yang real yang memang ada relate, gitu ya. yang relate lah. Kalau bisa relate sama orang. Betul. Kita mungkin sedikit banyak pernah juga mengalami di fase hidup yang mana gitu. Jadi pernah ada. Nah biasanya Bambi tuh yang jago. Tapi kalau sekarang ininya, jadi misalnya tentang hubungan yang nggak work out aja, bisa dari segi misalnya karena nggak ada waktu, bisa karena nggak disetujuin, bisa karena banyak hal kan. Nah itunya aja yang dimainin. Intinya sih tetap hubungan yang nggak work out. Oke. Gitu. Nah ini berarti gitu ya, kalau bertiga tuh ada apa ya, ini namanya ada tuh gitu-gitunya ya. Nggak langsung bikin Kayak di doang. album ini nanti ada Syafiq waktu itu punya ide, Kak sekarang lagi sering nih, kita cerita panjang, pasangan kita giliran balas cuman oke. Dry text lah. Nah gitu. Oh, dry tag namanya. Kitanya udah Oh, dry text. Seumuran kan? Gue baru tahu Iya, apa dry text. dry Dry text. text. Oh, oke. kayak merek pembersih ya. Kita kan kalau mau Lebih kayak kokotek ya. Jadi senangi para wanita tuh. Dry tag. Kayak gitu kan, contohnya kan dipancing ide begitu, ayo gue bikin gitu. Nah kebetulan yang bikin verse-nya gue waktu itu gue udah bikin kerangkanya dulu. Lu bikin liriknya juga setengah gitu dong. seneng Iya, kita. setengah. Terus ini Lucu ya. gitu. Terserah dia dong ya. Enak aja gue kerjain punya dia. Gue bikin. Lu pikir sendiri yang Oh bagus. jadi mungkin mikirnya tuh duduk terus ini gitu terus Enggak, gue pikir lagu, ya kayak tadi yang pertama, lagu lu, nanti mungkin liriknya bareng, lagunya nata-natanya dia, atau liriknya dia. Enggak, bener-bener Enggak, ini. emang. Gila, gimana caranya nulis lirik setengah-setengah ya? Misalnya di sini, aku, kamu, Iya. apa bagian di sini, gue senengin gue Oh lu. kan pas brainstorm. Pas brainstormnya di depan udah diplot. Oh, udah diplot. Jadi karena kita akan berbicara tema hari ini tentang apa tadi dry text, text, gua akan berhenti di bagian ininya dulu ya. Gitu. Misalnya kita mau bikin lagu tentang akhirnya menikah nih misalnya. Gua akan bikin lagu di verse Awalnya. hanya di bagian lu tuh sempurna buat gua gini-gini. Udah nggak ada ngomongin yang lain-lain ini dulu supaya abis itu bisa berkembang. Hingga tibalah saatnya ini ya udah bagian orang lain. Gua baru kayak kenapa sih base-nya gitu, kerangkanya. Jadi yang tadinya seneng, terus ada sebab musababnya dan akhirnya. Iya, kayak gitu. Alur-alurnya lah. Alurnya. Wah. Kita beri ruang juga, jangan diambil semua di sini. Ntar mau ceritain apa lagi kan gitu. iya. Iya. Dan Situlah challenge-nya. ya ini sih gue belum pernah sih. Tapi kalian metodenya begini. Begitu. Tapi it's work ya. Iya, dan Bagus maksudnya. lebih singkat sih. Iya. Sama ini, rhymes. Ada yang suka pakai rhymes, ada yang enggak? Oh iya. Iya. Gue Kalian yang suka pakai rhymes atau enggak? Iya, gue suka. Suka rhymes. Kalau gue lebih memang benar-benar suka rhymes. Jadi kalau A I gitu. Makasih loh. Oh iya, AI. Atau kalau mau U semua gitu ya, Ya, masih begitu. di satu verse. Kalau gue masih. Nah, nanti Bambi bahkan develop lebih lagi, dia kayak seneng yang kayak Pengulang apa? mirip tapi artinya lain, kayak misalnya bertahun-tahun Dari semoga bertahan. Nah. Kan bertahun sama bertahan kan mirip gitu ya. Terus kayak aku teman yang kau sayang, sayang kau bukan pasanganku. Kan sayangnya Sayangnya nyambung. kayak gitu tuh. Gitu. Oh iya tetap ya. Jadi Kalian penggemar rhymes ya? iya, Karena zaman sekarang banyak juga yang nggak pakai rhymes. nggak pakai rhymes ya. Kayak ngobrol gitu. Enak sih, cuman enak. kenapa kalau bikin nggak dapet Iya. gitu profil gue ya gitu. Sebenarnya kan rhymes itu kan lebih mudah dihafal sebetulnya. Tanpa sadar tuh mempermudah orang yang denger hafal sebetulnya. Oke. Betul. Sekarang soal pembagian. Duit nih. Duit lah. Oh, gua yang megang. Pernah ribut soal duit nggak kalian? Ya nggak? Aman sih kita. Aman, Bang. Kalau ribut soal duit, kalau udah ada, udah dari awal-awal kemarin kita udah bubar dari kapan? Bukan. Ibaratnya. Duit itu kalian kan tuh nggak ada masalah buat kalian. Masalahnya itu ada di orang sebelah kita. Betul. Kamu cuma dapat segitu. Iya. Perasaan kamu yang bikin musik. Harusnya kamu lebih gede. Ada lagi. Iya kan? Itu orang sebelah itu pengaruhnya gede. Tapi so far- Kompor. Saya skape pengaruhnya gede banget. Kita bertiga Enggak bahkan bukan hanya soal uang ya, soal apapun kita bertiga bahkan hampir nggak pernah berantem sih. Iya. Justru yang paling sering adalah akhirnya kita bertiga satu suara tidak setuju dengan yang bekerja sama dengan kita gitu. Tapi kita bertiganya Kaliannya kompak lah. selalu butuh. Iya, iya. Gitu. Oke. Kalau Somehow. untuk urusan lagu,
maksudnya pendapatan dari publisher beda-beda. Beda-beda. Iya. Tapi pas bagian pendapatan dari off air kalian sama. Sama. Sistemnya sama. Sama. Oke. Paling di biaya produksi sikat baru dibagi gitu Iya, kan. Gitu kan. Dan kita kan sempat di era terakhir kemarin produksinya sendiri bahkan kita yang tentuin. Maksudnya? Gitu. Jadi kebetulan kan yang kalau off air tuh yang lebih ini kemarin ketika belum ada manajemen ya. Album kedua kan manajemennya label. Catchy itu. Enggak, yang Enggak, kedua AV. yang AV. Oh, yang AV, waktu di AV. AV, jadi Gold itu berhenti waktu di Catchy. Oh iya. Nah, pas di AV, manajemennya label, terus kita sempat yang tadi bilang selesai kontrak sama AV, mau nggak salah sempat. Iya, Tapi iya. kan offernya ada nih. Iya, itu masih tetap AV. Ah, Nah, itu udah gue yang handle. Oh, lu Jadi handle gue situ. produksi gue buka ke teman-teman, player additional segini, ada biaya-biaya apa lagi yang diperlukan, gini. Jadi belajar juga lah. emang megang dulu gitu. Nah di album ketiga ini untungnya sudah ada manajemen baru, jadi bisa melimpahkan. Nah, manajemen baru ini bukan dari label kan? Bukan, sendiri. Sendiri lagi. Dia menteri nih, menteri. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya. Menko Menko Keser. namanya. Menko Kesar. Menteri Keuangan Kesejahteraan Kalau istri Komposer. saya, dia Menteri Keuangan. Pas masuk Menteri Pertahanan, Pak. Nggak bisa keluar Pak duit itu, Pak. Susah keluar. Ketahan banget ya. Ketahan, ditahan. Mau apa kamu? Udah gitu. Tapi manajemen itu juga kejadian waktu kita vakum juga kan, waktu ada beberapa offer Iya, kita kerjain iya. sendiri. Jadi emang kita udah tahu lah gitu dari DP, dari apa, dari ini. Biasanya langsung gue split. Karena biar pegang uang langsung gitu. Kalian pernah jadi brand ambassador sesuatu? Kerja sama nggak BA sih. Brand apa yang kalian? Nggak, promo produk ada, tapi yang nggak BA. Tapi kalau jadi BA oke. Oke lah. Oke. Iya, berarti di sini kalau ada brand mau mereka ini bisa. Terbuka untuk bekerja. Lagi kebetulan lagi ada offering baru, mudah-mudahan goal lah. Ada. Mudah-mudahan goal ke depan. Terus kalau manggung sih available terus kan? Iya. So far. Manggung available, nanti gue kasih ininya juga di sini. Nah, kalau ke brand ambassador mah kita belum pernah. Belum pernah ya? Tapi mau ambassador sering. Ambasador. Oh, mau ambasador ini kayaknya jualan ya di sana nih ya. Punya toko, Bro. Jangan sampai kita udah pernah manggung juga nggak di Mall Ambasador. Aduh. Tapi bagus. Tapi ini gue baru sih terus terang aja gue metode begini. Kadang-kadang gue di band aja kan nggak gitu. Gue Lebih bikin ramean kan? Lebih nadanya, ramean dari kita kan? Bandnya kan? gue nadanya terus liriknya apa deh? Misalnya kalau mau berbagi atau kalau zaman sekarang udah nggak gitu lagi, udah gue sendiri aja lah. Puyeng soalnya bagi-baginya. Tapi mungkin nggak semuanya bisa juga kali, karena mungkin ya kita seleranya itu, selera musiknya sama. Mungkin kalau dicoba ke orang lain, pas dari Agak- verse ke pre-chorusnya kan belang banget yang Iya, gitu kan. karena gue pernah ikut sekali writing camp gitu. Ya pengen aja explore gitu. Nggak segampang sekarang. Ternyata nggak segampang Ya, kita itu. bertiga. Pernah itu ya iseng aja kan coba ikut. Karena sama orang-orang Afrika mungkin waktu itu enggak. Dari bahasa udah Jadi beda. lain, dia udah Itu iya. acara udah mirip dia Iya. ya. Acara Di musik gitu ya. salah satu publishing yang ngadain Di Massive. Oh di sini di Indonesia. sini, Oh iya pernah ada kayak gitu ya? Iya. Nggak gampang. Nggak gampang ternyata. Tapi masih sama orang Indonesia kan? Masih. Iya. Tapi nggak ini. Dan gue memang nggak menerapkan sistem 3 konser karena buat Iya makanya ini sesuatu yang ternyata nggak kalian baru sih. Iya. Oh, lu bagian ininya begini. dan ketemu Kok itu on the nyambung spot ya, juga, gitu. on the spot ya gitu. Baru kenal hari itu. Gue pengen terus buat memang lagu album juga. ketiga ini jangan bawa ide dari rumah. Disitulah kita brainstormnya. Oh, oke. Keluar si dry text itu lagi Berarti ngobrol. ini gitu. bayangan ceweknya juga bukan bini ya, ini orang lain ya. Kalau bisa sih. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita begitu? Boleh nggak sih? Tapi memang kan kita Kalau boleh sih bisa juga ya. Iya. Bisa nggak Mungkin itu? lebih kreatif deh. Ternyata ini selama ini. Itu sambungannya. Kita tapi ada memang nggak? Karena ada lagu yang tentang mantan ini. Oh iya. Ya otomatis harus. Harus ya baru lah. Nah, Iya, iya. ini juga di Bener gue juga, tanya. bener juga. Kan lu ada apa sang mantan ya? Apa? Hah? Sang mantan apa judulnya tuh mantan? Oh biar mantan tahu. Biar mantan tahu. Ini waktu pas bikin, siapa yang bikin? Bertiga lagi? bertiga. Di rumah digituin nggak? Maksudnya buat itu. Ya. Ada gitu. Apa istri kalian tuh profesional semuanya? Oh, Itu. kalau Feli sih Iya. gila sih dia. Dia malah kayak ini di sini bukan Selingkuh aja boleh? Apa gitu? itu enggak. Salah itu. Nanti dipotong-potong Kak. Nah, terus temen ini. gimana? Maksudnya kayak gue pernah ya, tiba-tiba lagi jalan berdua gitu. Kan masih kadang-kadang gue tuh masih suka denger radio di mobil tuh kadang-kadang. Oke. Tiba-tiba yang nyanyi mantan.
gitu. Dia tuh sesantai, aduh suara dia ganti ya. Udah, tapi nggak dipanjangin. Nggak dipanjangin. Nggak yang, kamu masih inget dia nggak? Kamu janjian suka dengerin dia nggak ada gitu tuh. ya? Nggak. Oh, berarti profesional sekali Iya. dong. Nih kalau nggak salah kamu dulu bilang si itu rumahnya di sini. Kita lagi lewat gitu one day. Iya. Udah. Gitu doang nggak yang. Kamu masih sering lewat sini? Ketemu dia juga. Hah? Nah, ayo pasti. Ada. Ada. Oh, sama, tapi lu juga sama, maksudnya istri aman-aman aja. Aman. Tapi untungnya biar mantan tahu itu kan emang juga positif kan. Positif. Bahwa kita udah bahagia sama yang ini kan gitu. Kita kan udah bahagia sama pasangan kita sekarang. Jadi biar mantan tahu kalau kita udah bahagia. Oke. Nggak, kadang-kadang suka ada juga ya musisi yang Iya. semua tentang cinta sama satu orang terus. Gue bilang, kenapa? Soalnya kalau gue bikin yang begini, bini marah. Itu repot tuh. Gue bilang repot itu tuh. ya, repot itu. Repot itu. Kalau ini enggak aman. Feli aman banget. Dan meledak lagi yang asal mantan tahu. Iya, Kita meledak. Jadi bingungnya pasti mau aduh di mana-mana ada lagi. Kita tuh kan pengarang lagu kan. Iya. Bilangnya kita pengarang lagu. Berarti kita mesti pintar mengarang. Iya. Iya kan, mengarang cerita, mengarang suasana hati ya kan. Sering berarti ke istri ngarang ya. Kan pengarang lagu. Iya. Benar-benar. Iya, ini lagu ini bukan tentang ini kok. Ini kan kita ngarang suasana. Nggak harus terjadi kan? Betul. Kadang malah gue nih terlalu banyak ini kan bikin lagu. Itu kebanyakan bukan pengalaman pribadi gue. Iya. Gitu. Karena gue pengarang. Betul. Ngayal-ngayal Jadi gue aja. ngarang suasana hati, ngarang ya gimana caranya gue mewakili perasaan orang lain. Betul. Gitu. Jadi nggak selalu harus Enggak. Kisah nyata. Iya. kisah nyata. Kalau gue nggak, malah gue bilang, Pak, lagu kamu kok nggak meledak? Karena nggak ada, gue kan udah lama nggak jatuh cinta nih. Bisa. Izin dulu ya dong. Bisa. Boleh nggak nih? Tetap nggak boleh ya, udah nggak meledak. Diancam. Wah, gawat. Parah. Oke, nah sekarang tiga komposer ada nggak seperti halnya band yang sudah berpuluh-puluh tahun lah ibaratnya ya. Dia bikin semacam perusahaan kah? Atau menjadi satu apalah, gua nggak tahu. Kayak dulu kan Elemen jadi Elemen Production, Naif juga. Kalian tuh bikin gitu juga? Ya mudah-mudahan ya nanti ke depannya. Baru di tahun ini sih kita ada Ya obrolan. kemarin ada obrolan lah bertiga, ya kan ada wacana gitu. Gue di fase melihat teknologi yang ke depan sangat mungkin untuk bergerak di luar dari brand tiga komposer sendiri. Tapi karena kita punya kedekatan dan cara kerja yang juga udah enak, kita udah punya beberapa tim produksi yang bisa berjalan. Kayaknya kalau one day kita ketemu talent baru, udah saatnya juga mungkin ada lagu yang kayak bagusan dia yang bawain deh gitu, atau lebih potensial kalau dia yang bawain untuk meledak atau apa, itu sudah mulai jadi pembicaraan ketika kita mulai pikirin income yang bukan hanya dari manggung gitu, sehingga nanti akan tiba waktunya manggung tuh karena kita seneng aja gitu. Iya. Pengen aja. Nah sekarang ini sampai sekarang bisnis kalian ada nggak yang di luar musik? Sendiri-sendiri ada, kalau bertiga baru mau kita. Kalau lu kan memang di makanan, ada sepatu. Lu apa di luar musik? Kos-kosan. Baru sih. Keren. Lu? Gue dulu sempat ada kopi, ada makanan juga. Oh ya ada gitu-gitu ya. Nah cuman yang mau bareng dengan Yang mau bareng ini. bikin IP, bakal zaman sekarang tuh. Oh iya, suka iya. IP. Betul. Kayak tiga komposer jadiin IP untuk acara keren loh. Iya. Jadi setiap mainin yang tiga komposer yang lain, terus kan komposer banyak. Iya. Nah, tapi ini menarik nih kalau bicara IP nih, berarti kan harus ada keunikan kan. Ada satu misteri nih tiga komposer yang mesti dikasih tahu nih. Apa itu? Misteri nih. Oke. Pertama, kenapa Benar nggak tiga komposer bukan pakai K komposernya, pakai C? Cowok semua soalnya. Hah? Komposer. Nah, Kalau cewek semua cempeser. Kalau perhatiin detail nih, ternyata bukan komposer, tapi ada S-nya di belakang tuh. Composers. Ya kan, coba perhatiin nih. Lu pakai S ya? Iya. Akhirnya pakai S. Soalnya kan suka dingin ya. Bukan itu dong. Bukan aja. Tapi ada sejarahnya tuh. Ada sejarahnya tuh. Kenapa dari kita nggak pakai K, jadinya C. Terus tiba-tiba ada yang nambah S di belakangnya tuh. Ada sejarahnya semua tuh. Apa tuh sejarahnya? Nah, coba. ini. Apa cabut paku? Kuntilanak. Dan kita pernah soalnya di Malaysia pertama kali kita baru rilis tuh. Jadi yang rilis tuh, single iya, pertama banget itu kita. pakai K. 3. Oh tadinya pakai K. K gitu. Terus yang video ya, terus habis itu jadi C. Manggung di Malaysia.
Jadi ada yang bilang, kok ini kalau jamak nggak ada S-nya gitu. Oh, ini karena nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kita dianggap jadi nggak bisa bahasa Inggris. Padahal kan emang belum aja ya. Yang kasihan dia ya. Iya. Masa Melbourne nggak tahu. Pasti pakai bahasanya. Cuman karena ya kan ini kan memang nggak kepikiran juga akan keluar kan gitu. Jadi tapi di aborigin mungkin kayak gitu bahasa. Tapi dia awalnya nggak salah. Waktu di video emang Karena dia K. pakai Dia K. pakai K. Iya. Pakai K. Label ganti pakai C. Cuman nggak ada Tapi nggak ada S-nya. Nah, udah gitu, ini misteri lagi nih. Apa? Kenapa ada composers, tapi ngomongnya tetap 3? Maksudnya Nggak three composers harusnya kan? Itu. Kita juga nggak ngerti kenapa Nggak itu. ngerti. Nih, band ini punya siapa sih sebenarnya? Iya juga. Itu yang akan membedakan IP-nya Iya. pun jadi unik. Lucu juga, tapi 3 komposer udah jadiin orang nyebutnya udah 3 komposer. 3 komposer. Tapi kita waktu manggung di Malaysia tuh pas nyebutnya Three composer. composer. Itu yang benar tuh. Iya. Itu yang benar tuh. Three Saya composers waktu di Malaysia lo tau nggak dipanggil? Apa? 7 jejaka tampan. Nggak serius. Nggak elemen. Elemennya kecil. Iya. Kecil. 7 jejaka tampan. Iya. Elemen. Gue bilang kenapa ganti namanya? Tapi tampan berarti. Tapi tampan. Untungnya di situ. Padahal udah kurcaci marah. 7 kurcaci marah gue. Ini kecil-kecil berarti Nggak gue. terima. Benar. Jadi ini gara-gara ya lagi gara-gara ini tentang hubungan yang bagus akhirnya nggak bagus akhirnya jadi bagus lagi. balik lagi pasti ke dia. Happy ending. Bucin. Jucin lah. Enggak, kita gantungin. Jadi menurut lu memang begitu ya? Kalau cinta pasti balik lagi. Kalau di cerita ini dia baliknya karena cinta gitu. Jadi kalau bukan gara-gara cinta dia pasti udah pergi. Berarti kan gini, orang kalau cinta pasti biar Balik. luput pasti balik lagi. ya. Oh, berarti kalau ada yang cerai nggak balik lagi dia nggak cinta. Biasanya dia udah nggak cinta atau dia lebih mencintai dirinya atau dia mau hubungan itu ya jangan semakin toksik. Ya. Sebenarnya karena cinta juga bisa cinta karena dirinya, bisa cinta karena apa gitu. Atau mungkin gara-gara belum dengar gara-gara. Ini bagus nih. Ini tapi keren ya. Ini lagunya buat kalian yang memang balikan lagi atau sedang galau. Ya. Sedang galau. Ini aduh. Klipnya pun gitu ceritanya. Jadi dimulai dari mereka sedang berantem. Tapi terpisah jauh, teleponan, berantem lagi. Teleponan tuh berantem gak baikan, tetap berantem. Flashback, inget zaman senengnya. Jadi di ending cerita, di ending tuh baru balik lagi ke scene awal. Habis teleponan itu mereka ketemuan. Ini siapa yang bikin klip? Dari AV Pictures. Dari AV. Tapi yang bikin cerita? Storyline dari mereka setelah dengar lirik. Oke. Nah ini nih, ini harus buat kalian nih banyak yang lagi ngerasain galau. Aduh, gue jauh dari dia. Ini lagi milih nih, banyak manfaat atau mudarat, Betul, kan? betul. Nah ini ternyata banyak manfaat. Manfaatnya. Oh, iya. Karena CEO kan itunya. Cari event offline ya. CEO ya. Cari event online deh. Online udah cukup. Offline. Iya. Cari event off air ya. Iya, Oke, ini jadi kalian ya. Nanti gue puterin ini di sini video klipnya, cuplikannya. Terus ada linknya di deskripsinya. Jadi kalian lihat. Thank you, A. The most important thing is kalau udah lihat komen. Iya. Itu berarti bagus kek, nggak bagus kek, tapi at least gue udah tahu bahwa kalian udah dengar. Iya. Malah masukan-masukan itu kan buat yang naik, next Iya, bagus betul, banget. Nah ini jangan salah ya, ini nggak kaleng-kaleng ciptaannya. Amin. Ciptaannya banyak dan waktu itu gue sempet gitu karena gue nggak diajak. Karena kalau gue diajak jadi 4 komposer S-nya 2. Iya. Banyak banget ya. Iya. Gue pikir karena lu pakai S di belakang tuh karena kecil-kecil orangnya dulu. Harus ganti sekarang XL. Iya. Masuk. Poster Rexal. Oke. Iya. Tapi gue menarik sih. Salah satu adalah kalian itu satu gue dengerin lagu-lagunya enak-enak semua. Gue nggak pernah ada yang gagal. Kalian lagu didengerin sama gue pas kemarin lu bilang oke, gue dengerin semuanya. Nggak ada yang gagal. Dan kelihatan red line-nya. Bener-bener ada benang merahnya semua gitu. Oh ternyata begitu konsepnya. Malah gue nggak ngedengerin yang nggak beda juga sih yang 3. Yang pertama tuh kata 3 lagu. Gue nggak tahu tuh sistem itu, tapi gue lihat hampir sama semuanya, jadi enak. Nah paling 3 komposer tinggal, kalau gue sih pengennya ya 3 komposer bikin satu event yang udah berapa tahun tuh kalian? 14. Tahun ini 14. Bikin satu konser
yang ya intimate lah sama fans kalian. Iya. Di satu tempat, misalnya kayak ada teman gue di Deheng Iya, atau di Toba Dream, itu bagus, tempat-tempatnya bagus-bagus. Kalian memang bener, itu kayaknya kalian udah, gua pengen nonton itunya gitu. Wih, Jangan yang satu, jadi yang sejam gitu gue pengen. Iya. Siapa sih kalian main sejam tuh? Iya, kita Udah banyak ya. Kita pernah soal konser 2014 ya, Iya. Justru maksudnya kalau sekarang ini kita di fase kan nggak bisa semua setlist dibawakan kan. Ya. Sedangkan kita kan kadang-kadang seneng lagu itu gitu. Sampai kita bikin setlist baru, ada yang kita medley-medleyin. Oh, biar ke bawah ya. Biar at least ke bawah lah. Karena itu perjalanannya juga gitu loh. Sampai bisa ada grup ini gitu. Si Terima Kasih Cinta, Si Jodoh Pasti Bertemu itu kan yang menghantarkan kita juga bisa jadi sekarang kan. Nah kalian tuh juga sempat jadi omongan pada dulu ya, bahwa kalian masuk ke anak-anak SMA soalnya kalian manggungnya banyaknya di pensi. di pensi. Nah, itu Besok kan pun kita barometernya kita kan. Besok kita pun pensi. Ini akan tetap kalian jaga di pensi itu atau kalian udah gue mau naik grade, gue maunya di ini gitu. Kita sebenarnya kan memang tidak Nggak menentukan nggak pernah masalah. menargetkan pensi. Cuman juga kita jadinya nggak mau kalau pensi sekarang nggak dulu deh, nggak juga. Jadi kayak waktu itu terus eventnya bergeser jadi di festival-festival, berarti kan udah nggak pensi lagi. Gas, tapi bukan berarti kalau abis itu ada pensi kita nggak mau, gitu. Karena tidak bisa dipungkiri memang mungkin irama-irama ini ke mereka masuk gitu. Jadi ya jangan kita juga tolak gitu kan. Itu yang Bangun Cinta siapa tuh? Gue demen sama lagu itu. Bambi. Bangun Cinta. Oh itu Bangun Cinta tuh aneh soalnya. Orang Aneh kan? jatuh cinta, ini Bangun Cinta. Itu dia. Lebih ke seksual apa gimana? Jadi lebih ke bangun gitu pas ngeliat tuh Bangun Cinta. Nggak, tapi benar. Jadi kalau yang lo ya bangun gitu. Iya. Enggak, aduh ada yang bangun. Kirain gitu, kirain gue. Tapi kalau bangun gitu terus cinta nggak apa-apa. Iya. Bangun tapi belum cinta udah bangun. Nah itu. Berarti dia Kalau itu bukan, itu milik BUMN. Gue public. Nah itu lu ya begitu. Iya, Itu iya, itu keren sih. Gue paling seneng tuh lagu itu. Nah itu sama juga depan belak itu. nggak, kalau itu dia lagu dia sendiri. Itu kan album kedua tuh ada tuh Bambi sendiri, Syafik sendiri, gue sendiri ada tuh album Oh kedua. ada di situ ya. Itu enak tuh. Tadi Bangun Cinta sama Gara-Gara nih hampir ada benang merahnya nih sebenarnya. Ada, cuma lebih kayak lebih slow ini ya. Iya. Itu lebih upbeat sedikit lah daripada yang ini. Dan gara-gara ini sebenarnya juga tadinya bukan, kita tahu ini salah satu yang kita favoritin juga di album ini, tapi tadinya bahkan bukan single utamanya tadinya. Oke. Gitu. Cuman- Kan kita udah jadi 10 lagu akhirnya. Yang nentuin siapa sih? Kita hearing sama MD. Awalnya label pilih lagu. Tapi setelah para orang radio ini kan kita dulu juga tunggunya Appreciate lah. kita sangat dengerin lah apa kira-kira pendapatnya. Ternyata dari hasil suara nomor 1 ini yang tadinya dipilih label masuk di 3 besar sih gitu. Jadi kita kepikiran ya mungkin untuk peluru berikutnya nanti gitu. Ya tapi itu sih apa namanya, kita tuh pengarang atau komposer itu nggak pernah sih ngarang untuk jadi ini jagoannya, ini enggak deh. Enggak ya. enggak. Semua juga dibikin pasti buat buat jadi Dipikirin buat ini. ini. Jadi semuanya makanya puyeng tuh kalau lagi Puyeng, hearing tuh. puyeng. Enak semua. Jadi yang mana? Nah itu yang nentuin adalah orang marketing biasanya bukan? Yang nentuin apa? Iya, ini lebih Single. jualan nih yang gitu. Oh, kalau kemarin label Pak Hendy. Oh bukan, yang akhirnya lu pilih tuh dari radio ya? Kita Dari orang radio. hearing, kita bikin Iya, acara, iya. kita bikin Zaman gathering dulu. gitu. Iya. Kayak zaman dulu kita bikin gitu. Wah enak tuh ya, dulu udah jarang tuh gitu. Kita dengerin bareng. Apa namanya, radio days gitu kan? Iya, kayak Iya. gitu. Oke. Sejenis gitu. Masih digituin, gue di AV nggak digituin. Ya. Bambi itu. Kita punya kerjaan itu. Jadi itu Lebih yang baru. besar semua. Oke juga. Apa main? Enggak Wendy, santai Wendy. Bercanda. Kalau mereka kan masih pada muda-muda. Kita kan masih pada muda-muda loh. Iya, Umur benar. masih di bawah 30. Iya. Masih aman, ya kan? Umur sama Dendra saya. Cuma di kandungannya lama. 12-15 tahun baru lahir. Itu baru tuh di umur 30. Iya. Oke, tapi guys thank you banget. Terima kasih. Gue sih Kita yang terima kasih. believe yang ini mudah-mudahan naik lagi. Amin. Naik lagi. Karena buat orang nggak ada yang, harusnya nggak ada yang ngomong nggak enak lagu ini. Amin. Iya. Gue sebagai komposer juga gue lihat, ya oke nih. Dan very light. Iya. Very light, jadi gampang orang sing along dengan lagu ini. Ya kalaupun nggak enak, at least dia dengerin kan.
Ya, tapi enggak sih enak. Iya kan, nggak ibaratnya kalaupun ada yang nggak enak ya, itu kan ke selera Iya. juga ya. Tapi kan at least dia udah dengerin juga kan. Tapi gue yakin pasti semua pada bilang enak. Amin. Cuman kita nggak tahu Iya. yang dia suka Suka gaya yang apa. gimana. Kan gaya rock ada enaknya, Benar. jazz ada yang Iya, enak. Ini adalah pop yang enak. Pop Cuman yang siapa tahu dia senang jazz. Tapi at least dia udah dengerin lah, ada At least satu sudah streaming. dengar, terus, nah ini ya, kalian kalau dengar, dulu kita nih harus beli kaset dulu, effort nih gue beli kaset, Iya. tak, sekarang tuh nggak perlu, lu bantuin musisi itu cuma satu, lu dengerin streamingnya sekali, lu udah nyumbang, gue kurang dari 1 perak. Betul. Iya. Iya kan? Betul. Dulu At least dia gue udah nggak bisa, dengar. dulu gue harus beli dulu berapa belas ribu, Betul. baru bisa dengerin. Kalau sekarang lu bayangin, kalau lu nggak dengerin, cuman 1 perak kurang, lu nggak dengerin nyumbang sama musisi. Dulu tuh gue inget banget ke bela-belain pulang sekolah ke Duta Suara di Oh iya, Sabang. Beli Kupersembahkan Nirwana. Lo yang di Sabang album ya? kedua, yang Sabang. Oh, gue yang di Maroke dong. Tapi lagunya sama Jauh boleh. ya. Iya. Tapi isinya lain Bahasanya beda. Oke. Covernya sama, isinya lain ya. Iya, dulu kita begitu ya. Iya. Aquarium. Iya. Aquarius di Blok M, Blok M. Sekarang Sekarang, udah nggak ada. iya. Jadi kalian dengerin gratis sekarang, cuman kalian ngasih tahu aja bahwa kita udah dengerin. Nah itu kan buat kita udah happy ya. Terima kasih. Pokoknya buat kalian yang terluka tapi kok merasa tetap suka ya gitu. Terus itu buat benar. kalian yang udah gundah gulana tapi kok tetap indah ya iya, kisahnya. indah. Nah ini lu pasti dengerin. Itu pasti gara-gara cinta Itu itu. pasti gara-gara cinta tuh. Ya. Pertanyaannya dulu Mario sering cari gara-gara nggak waktu bareng di Enggak dong, anak bawang gue. Oh, Saya gara-gara dia korban. dia korban ya. Korban. Tapi kepikiran nggak akhirnya dia jadi kayak sekarang? Gue yang nggak kepikir. Kalau gue udah dari pertama gue udah bilang sama dia, Oke. lo harus jadi bintang. Oh, oke. Dari dia begingin gue suka lepas dia sendiri ke depan. Oh. Untuk dia jadi ini gitu, jadi frontman lah. Karena kan pasti semua orang pengen. Nah, cuman gaya lagu dia udah bagus-bagus dari awal. Cuman yang gue gak nyangka itu kenapa? Oh, ternyata kacangnya dibawa. Oh. Iya. Nah, kan tadi lu bilang kan lu bisa jadi bintang, tapi baru jadi binnya doang. Iya. Iya. Oh. Oh, jadi bin. Tinggal tangga doang, lidah. Oh, belum. Dia mengusut apa ini? Teori jual beli. Jual beli ya. Yang paling gampang tuh apa sih? Apa tuh? Jualan kacang lah. Oh iya. Kacang goreng, kacang goreng. Jadi Mario Kacang. Gue kaget pas dia di apa di Instagram kan. Mario Kacang. Lu beneran lu dibawa-bawa. Karena dia yang ngasih nama kan. Oke. Jadi thank you buat kalian. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Amin. Dan semoga off airnya banyak juga. Amin. Amin. Wah, itu banyak manfaatnya buat kita. Iya. Siap. Terus juga buat kalian di sini, thank you yang udah dengerin sampai habis. Yes. Ingat 3 komposer ada lagi, udah lama nggak keluar single, sekarang keluar lagi dan lagunya, udah deh, lu dengerin aja. Ini gue putar di sini terus, ya apa namanya video klipnya di deskripsi ada gue tulis ininya, apa linknya. Jadi kalian bisa langsung lihat dan bilang kalian habis dari sini lihat videonya. Wah, kita tunggu. Jangan lupa ada Instagramnya semua gue kasih. Ada 3 komposer juga. Jadi kalian ini available ya. Ya. Buat kalian manggung bisa mau kemana aja boleh. Lu DM juga boleh. Kalau nggak mau pakai telepon lu DM dibuka semua ya DM. Iya. Buka. Sering ada yang DM atau gimana? Ada sih. Ntar lah off air aja. Off the record aja itu. Iya, udah rekod. Bisa. Oke, thank you semuanya. Alright. Thank you semuanya. Sama-sama. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya nyalakan dan sebarkan. Baik. Bye. Bye. Bye.